Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 200111004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah saya yang mana dijadikan syarat atau tugas dari tugas dari ujian tengah semester mata kuliah fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama berjudul pengertian fikih ibadah, tujuan dan juga macam-macam ibadah. Fikih berasal dari pengertian fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqiha yaqahu fakhan, yang memiliki arti mengerti atau faham. Fikih ibadah ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan muamalah mukallaf, baik dari segi wajib, sunnah, mubah, makruh dan juga haram, yang didasari atau dilandasi oleh dalil yang sudah jelas. Sedangkan ibadah, apakah itu ibadah? Ibadah ialah sesuatu perbuatan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan, perkataan, perilaku atau bisikan hati kita. Dan tujuan ibadah, apa sih tujuan ibadah? Dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu tidak hanya untuk hidup lalu mati tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk hidup lalu beribadah kepadanya, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Mu'minin ayat 115. Nah, selanjutnya macam-macam ibadah. Apa saja kah ibadah? Ada berapa macam kah ibadah? Sebenarnya ibadah itu banyak, tetapi poin yang paling penting di sini ada dua. Yang pertama ialah ibadah mazhab dan yang kedua adalah ibadah ghairu mazhab. Ibadah mazhab ialah ibadah yang murni, seperti sholat contohnya. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mazhab, yaitu ibadah yang tidak murni, contohnya seperti makan. Karena apa? Karena makan pada asalnya bukanlah ibadah, tetapi ya pada dasarnya intinya makan itu bukanlah ibadah. Tetapi di sini ibadah bukan hanya sekedar sholat, tetapi ibadah juga mencakup banyak hal seperti kita zakat, bersedekah, menolong, itu pun dikatakan dalam kategori ibadah. Selanjutnya poin yang kedua ialah prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Ada 7 prinsip ibadah. Yang pertama niat lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tanpa perantara. Yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam mudah, tidak merendahkan, dan ringan, tidak mempersulit. Dan yang terakhir ketujuh tidak berlebihan. Jadi maksudnya di sini niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa taala ialah seperti dijelaskan seperti yang tercantum pada hadis yang berbunyi innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang diawali dan dilandasi oleh niat yang baik, maka hasilnya pun akan baik dan dampaknya pun akan baik. Dari dampak yang baik tersebut pun akan menimbulkan pahala untuk kita sendiri. Selanjutnya ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Ketika kita melakukan ibadah tetapi tidak ikhlas, maka percuma saja. Seperti contoh kecilnya sholat. Ketika kita sholat tetapi kita tidak ikhlas melakukan sholat tersebut, maka sia-sia sholat kita. Kita sudah capek-capek melakukan gerakan sholat, kita sudah bisa dikatakan terkadang dalam kondisi panas kita rela melakukan sholat, tetapi kita tidak ikhlas, maka semuanya pun akan sia-sia. Semuanya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati kita tidak memiliki rasa ikhlas untuk melakukannya. Dan juga pasti ketika sudah tidak ikhlas, maka niatnya pun sudah tidak baik gitu. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Dalam ruang lingkup ibadah ialah mencakup semua bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun dohir. Dan selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Ada 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ialah niat karena Allah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, innama a'malu binniyat. Dan yang kedua ialah dilakukannya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan syariat beliau, maka semuanya pun tidak akan menjadi ibadah. Karena kita sudah melenceng, kita sudah tidak mengikuti alur beliau, kita sudah beda lagi, gitu. Dan poin yang selanjutnya ialah
dasar hukum diterimanya ibadah. Seperti dijelaskan tadi di awal, dasar hukum diterimanya ibadah pun ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikhlas dalam melakukan ibadah, maka dampaknya pun baik karena kita mendapatkan pahala. Tapi ketika kita tidak ikhlas, maka dampaknya pun juga ya, namanya orang nggak ikhlas, pasti mereka tidak mendapatkan pahala. Dan selanjutnya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana dalilnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, dan hadisnya pun ada, yaitu pada hadisnya Umar bin Khattab, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda yang berbunyi, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka mau yang dari niat tersebut. Selanjutnya, poin yang selanjutnya ialah toharoh jasmani dan rohani. Toharoh dalam arti bahasa ialah bersih atau suci. Dan toharoh di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama ialah toharoh maknawiyah dan toharoh nisiyah. Apakah itu toharoh maknawiyah? Toharoh maknawiyah ialah toharoh kolbu atau hati, yang mana mensucikan diri dari syirik dan dengki dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan serta amal saleh sehingga diri kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah toharoh nisiyah. Apakah itu toharoh nisiyah? Toharoh nisiyah ialah mensucikan diri dan badan atau jasmani kita dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.